Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Algoritma Pemrograman. Kali ini kita akan membahas tentang dictionary dan set. Apa itu dictionary? Ya, dictionary adalah collection yang tidak runtut, ya, dapat diubah dan berindeks serta tidak mengizinkan adanya member ganda. Jadi ini merupakan tipe data sama seperti list dan tuple ya. Cuma bedanya ini kalau dictionary ini adalah tidak runut, ya runtut, tidak runtut, ya, dan dapat diubah. Nah ini bedanya dictionary Python ini berbeda dengan list ataupun tuple. Ya setiap urutannya berisi key dan value. Ya setiap key ini dipisahkan dari value-nya oleh titik 2. Kemudian item dipisahkan oleh koma. Dan semuanya tertutup dalam kurung kurawal. Dictionary kosong tanpa barang ditulis hanya dengan 2 kurung kurawal seperti ini. Ya, nilai kamus ini berupa tipe apapun, namun key harus berupa tipe data yang tidak berubah seperti string, angka, dan tuple. Ya, kalau kamusnya itu bisa berisi tipe data apapun ya, bisa berisi list ya, bisa berisi string, angka, dan lain-lain. Ya, mengakses nilai dalam dictionary. Ya, untuk mengakses elemen dictionary, ya Anda dapat menggunakan tanda kurung siku yang sudah dikenal bersama dengan key ya untuk mendapatkan nilainya. Ini contoh sederhananya ya, ada kurung kurawalnya. Ya, ini ada key-nya. Key dan value-nya itu dipisahkan dengan tanda titik 2. Kemudian tiap itemnya itu dipisahkan dengan tanda koma seperti itu. Ya, ketika di sini di print ya, print dictionary nama ya. Jadi yang muncul itu hadir ya. Kalau umur yang muncul itu 20 ya. Kalau asal yang muncul itu Bangkalan. Seperti itu contohnya. Kemudian mengupdate nilai dalam dictionary Python ya. Dictionary dalam Python itu dapat diupdate dengan menambahkan entry baru atau pasangan nilai kunci atau key. Ya, memodifikasi entry yang ada atau menghapus entry yang ada seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut ini ya. Ini ada nama, key nama, value-nya hadir, key umur, value-nya 20. Ini dictionary umur. Nah, ini kan asalnya ini 20 ya, diubah menjadi 22 ya. Kemudian kuliah ini ditambahkan ya, menambahkan dictionary baru dengan langsung saja dictionary kuliah sama dengan UTM. Kemudian langsung saja UTM dimasukkan ya. Ketika di print itu akan menambahkan item baru yaitu UTM ya. Ketika di print ini ada item baru dengan key kuliah, terus nilai value-nya UTM. Nah, kemudian menghapus elemen dictionary. Dictionary ini terdapat fungsi untuk menghapus elemen individual atau menghapus keseluruhan dari isi dictionary. Ya, Anda juga dapat menghapus seluruh dictionary dalam satu operasi. Ini contohnya, ya ketika ada sebuah dictionary, ini lengkap ya. Kemudian kita delete dictionary nama ya, jadi akan hilang dictionary nama dan value-nya hadir. Kemudian
ketika di-clear semua itu akan kosong ya. Kalau del dictionary itu akan terhapus semua, itu dianggap kelas seperti itu. Ini fungsi built-in pada dictionary Python ya. Ada fungsi CMP, ini membandingkan unsur dari dua dictionary. Kemudian ada len, ini memberikan panjang total di dictionary, ini sama dengan jumlah item di dalamnya. Lah yang tadi ada 4 item, berarti ketika len dict itu hasilnya ada 4. Gunang str dict menghasilkan representasi string yang dapat dicetak dari dictionary ya, mengubah string ya, jadi sehingga nanti bisa dicetak. Nah, kalau type variable ini mengembalikan tipe variabel yang lulus. Jika variabelnya yang dilewatkan adalah dictionary, maka akan mengembalikan tipe dictionary. Ya, kemudian ini metode built-in pada dictionary Python ya. Terdapat beberapa metode ya, contohnya dictionary.clear ini menghapus semua. .copy ini mengembalikan salinan dictionary, mengcopy ya. .from key ini membuat kunci dictionary baru dengan kunci dari sec dan nilai di setel ke nilai ya. Terus di get ini for key ya, jadi key-nya memasukkan key, membuat key dictionary key ya dengan nilai value-nya itu default ya, defaultnya 0 ya. Jika ini diisi 1 maka nanti hasilnya value-nya 1 semua. Terus ada yang namanya hash key, ini mengembalikan true jika key ada di dictionary, false sebaliknya ya. Jadi kalau key-nya ini ada di dalam dictionary itu akan hasilnya true. Kalau tidak ada itu akan false hasilnya. Kemudian dictionary item ini memberikan daftar pasangan tupel ya, tupel dictionary yaitu key dan value-nya. Kemudian dictionary key ini mengembalikan daftar key dictionary ya. Kemudian set default-nya ini mirip dengan get, tapi mengatur dictionary itu berdasarkan key sama dengan default-nya jika kuncinya belum ada di dictionary ya. Ini untuk mengupdate, terus ini untuk mengembalikan daftar nilai dictionary. Kemudian selanjutnya ada yang namanya himpunan atau set ya. Set ini adalah salah satu tipe data di Python yang tidak berurut ya, sama kayak yang tadi dictionary tidak berurut ya. Set ini memiliki anggota yang unik ya, tidak ada duplikasi. Jadi misalnya kalau ada meletakkan 2 anggota yang sama di dalam set, maka otomatis set akan menghilangkan salah satunya seperti itu. Jika set bisa digunakan untuk melakukan operasi himpunan matematika ya, contohnya gabungan, irisan, selisih, dan lain-lain ya. Ini di set ini bisa. Jadi perbedaan dengan lainnya, di set ini bisa mengoperasikan himpunan matematika. Ya, set ini dibuat dengan meletakkan anggota-anggotanya di dalam tanda kurung kurawal, dipisahkan menggunakan tanda koma. Kita juga bisa membuat set dari list dengan memasukkan list ke dalam fungsi set. Set bisa berisi data campuran baik integer, float, string, dan lain sebagainya. Akan tetapi set tidak bisa berisi list, set, dan dictionary. Ini contohnya ketika kita memiliki set ya, my set 1 2 3 print my set, itu akan muncul 1 2
Kemudian my set ini set 1 2 3 itu akan ya sama akan menampilkan setnya. Ya, set menggunakan fungsi set. Kalau ini set menggunakan integer. Kalau ini set dengan data campuran, yaitu integer, float, string, ya, dan list. Ya, ini hasilnya ya bisa ditampilkan. Ya, kemudian bila kita mengisi duplikasi set akan menghilangkan salah satu dari yang duplikat. Nah, ini contohnya 1 2 2 3 3. Ini ketika ditampilkan itu hanya menampilkan 1 2 3. Ya, kemudian my set ini ya bisa berisi ketika diisi list itu akan error. Ya, ketika diisi list itu akan error. Selanjutnya membuat set. Ya, ini untuk membuat set kosong kita tidak bisa menggunakan langsung kurung kawal ya, karena itu akan dianggap sebagai dictionary. Kita harus menggunakan fungsi set tanpa argumen membuat set kosong. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya, kalau ini ya akan dianggap dictionary. Ya, kalau set ini akan ya kalau ada fungsi setnya itu akan dianggap kelas set. Kemudian mengubah anggota set. Ya, set ini sifatnya mutable. Ya, tidak bisa diubah. Tapi karena set ini adalah tipe data yang tidak berurut, unordered ya, maka kita tidak bisa menggunakan index set ya, karena set tidak mendukung index atau switching ya. Untuk menambahkan satu anggota ke dalam set kita bisa menggunakan fungsi add. Ya, kalau menambahkan beberapa anggota sekaligus kita bisa menggunakan fungsi update. Ya, list, tuple maupun string bisa digunakan sebagai masukan dari fungsi update seperti itu. Ya, ini contohnya ya, yang membuat set baru. Ya, seperti ini ya. Akan tampil 1 2 3. Ya, bila kita hilangkan tanda pagar di baris ke-6 ya, ini akan muncul error type ya. Karena tidak bisa diindekkan ya. Indeks 0 itu nggak bisa. Karena ini set. Tidak mendukung indexing ya. Kemudian mencoba menambah satu anggota yang outputnya nanti akan mengoutputkan 1 2 3 4. Kemudian ini menambahkan beberapa anggota ya, jadi langsung my set update ya 3 4 5 6. Nah, sehingga nanti memasukkan 3 4 5 6 itu akan dimasukkan langsung sekaligus seperti itu. Ya, kemudian menghapus anggota set, kita bisa menghapuskan dengan fungsi discard dan remove. Perbedaannya ini, kalau fungsi discard ini tidak memunculkan error ya, bila anggota yang ingin dihapus ternyata tidak ada dalam set. Sedangkan remove itu sebaliknya. Ya, kalau ada itu langsung dihapus seperti itu. Ya, ini membuat set baru ya, ketika setnya isinya 1 2 3 4 5,
ketika di print my set ini akan muncul semua. Nah, ketika menghapus 4 ya, itu tinggal di my set discard 4 ya, kemudian di print ya, ini akan terhapus 4-nya. Kalau remove 5 ya, itu akan terhapus langsung 5 ya, langsung di searching ya. Jika anggota tidak mau dihapus dalam set discard tidak akan memunculkan error ya. Ini misalkan discard itu tidak akan error, kalau pakai remove itu akan error seperti itu ya. Ya, selain menggunakan discard dan remove ya, kita bisa menghapus anggota itu menggunakan fungsi pop. Dengan menggunakan fungsi pop kita menghapus salah satu secara acak ya. Untuk mengosongkan atau menghapus seluruh anggota set kita bisa menggunakan fungsi clear langsung ya. Ini contohnya set Hello Python yang ketika di print itu akan muncul string ini ya. Kemudian ya anggotanya unik ya, tidak berurut. Ini kan kalau berurutan H ya, kalau ini tidak terurut. Set memang seperti itu, bersifat random. Ya, ini misalnya print my set pop, ini akan outputnya sifatnya random ya. Pop anggota lainnya juga sifatnya random ya. Jika ini ingin mengosongkan langsung aja my set.clear. Ketika di clear itu hanya ya set isinya kosong seperti itu. Operasi set di Python ya, set ini dapat digunakan menggunakan operasi himpunan matematika seperti gabungan, irisan, selisih, dan komplement ya. Mari kita ambil dua contoh berikut ini. Ada dua buah set 1, 2, 3, 4, 5 dan satunya 4, 5, 6, 7, 8 ya. Operasi gabungan itu adalah himpunan atau set anggota yang ada di dalam A dan B. Gabungan dapat dibuat untuk menggunakan operator palang ya. Ini garis berdiri ya. Selain itu bisa dilakukan menggunakan fungsi union ya. Jadi akan menggabungkan seluruh set A dan set B. Ya, ini contohnya ada set A dan set B itu digabungkan ya menggunakan print garis palang ini ya, A dan B. Maka ketika di print ya itu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 atau bisa menggunakan union B ya, union A dot union B atau B dot union A seperti itu. Kemudian operasi irisan ya, kalau tadi gabungan, sekarang irisan. Irisan atau intersection ini dari A dan B adalah himpunan atau set anggota yang sama di A dan B ya. Jadi kalau irisan itu akan mengambil angka atau huruf yang sama di antara A dan B ya. Irisan dilakukan dengan menggunakan operator jangkar ya atau dan ini ya. Irisan juga bisa dilakukan dengan fungsi intersection. Ini contohnya ada A dan B ya. Ini ketika di print A dan B maka ya hasilnya adalah 4, 5 karena yang sama adalah 4 dan 5. Yang lainnya itu tidak, yang diambil hanya yang sama saja. Atau bisa saja dengan intersection seperti ini. Kemudian operasi selisih ya, atau difference ya. Selisih atau intersection atau
different ya, dari A dan B adalah himpunan atau set anggota yang ada di dalam A dan tidak ada di dalam B. Begitu pula sebaliknya, ada B tapi tidak ada di dalam A. Ya, selisih dilakukan menggunakan operator min. Bisa juga menggunakan fungsi difference ya. Ini contohnya A dan B. Ini print A dan B ya, A min B. Itu maka hasilnya adalah 1 2 3 ya, yang enggak ada di sini. 1 2 3 4 5 kan ada seperti itu. 6 7 8 ini B. Ya, kalau different B ini sama kayak ini ya. Kalau different B min A itu 8 6 7 sama kayak ini different B different A. Ya, terus selanjutnya operasi komplement ya. Ini bisa disebut dengan symmetric difference ya. Operasi komplement atau symmetric difference ini dari A dan B adalah himpunan yang set anggota yang ada di A dan di B tapi tidak di keduanya. Nah, ini adalah kebalikan dari irisan tadi ya. Komplement dilakukan menggunakan operator seperti ini ya. Nah, bisa juga dengan menggunakan fungsi symmetric underscore difference. Ini contohnya ada A dan B, set A dan B ya, ketika A symmetric difference itu maka yang tampil adalah 1 2 3 6 7 8. 4 5-nya itu tidak tampil. Seperti sama kayak ini ya. 4 5-nya tidak tampil seperti itu. Ya, ini metode fungsi set ya. Ada add ini menambahkan satu anggota ke set. Terus fungsi clear ini menghapus semua anggota set. Copy ini mengembalikan solo copy dari set. Difference ini mengambilkan set baru berisi selisih ya, dari selisih 2 atau lebih set. Different update ini menghapus semua anggota lain yang ada di set ini. Kemudian ada discard ini menghapus satu anggota dari set. Terus ada intersection mengembalikan set baru berisi irisan antara 2 atau lebih set. Kemudian intersection update ini mengupdate irisan set bersangkutan dan set lainnya. Is disjoint ini mengembalikan true jika dua set tidak memiliki irisan. Ya, ini dikembalikan nilai true ya kalau dua set ini tidak memiliki irisan. Is subset ini mengembalikan nilai true jika set lain berisi set ini. Is subset ini mengembalikan true jika set lain berisi set ini. Is superset mengembalikan true jika set ini berisi set lain. Jika pop ini menghapus mengembalikan anggota acak dari sebuah set. Untuk remove ini menghapus satu anggota dari set. Symmetric difference mengembalikan set baru berisi komplement dari 2 set. Di symmetric difference update ini mengupdate set dengan komplement dari set ini dan set lainnya. Ya, kemudian union ini mengembalikan set baru berisi gabungan 2 atau lebih set. Ya, kemudian fungsi update ini mengupdate set dengan gabungan set dan set lainnya. Ini nanti bisa dicoba sendiri ya. Ya, mungkin sekian penjelasan tentang dictionary dan set. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.